So, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang relationship, katakan relationship. Memang dalam relationship ini sangat penting karena Tuhan mengasihi keluarga, tapi buat teman-teman sendiri yang memutuskan untuk single juga nggak apa-apa juga. Dan aku percaya dua-duanya adalah karunia. Paulus bilang seperti itu di 1 Korintus 7 ya. Tapi hari ini kita harus tahu dulu tentang fondasinya, dasarnya. Waktu kita mau membangun hubungan dengan orang lain, yaitu kita harus tahu apa sih cinta itu, apa sih love itu. Nah, aku punya PPT buat teman-teman semua ya. Dan itu ada fotoku dan foto istri Q, masih kecil di bawah ya, masih imut-imut. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama what love is. Nah, menurut TikTok ya, FYP TikTok, aku tuh cari tahu apa itu cinta menurut generasi zaman sekarang gitu ya. Ada yang dari, itu aku sensor ya. Dia bilang begini di TikToknya, dari hubungan kemarin aku belajar bahwa untuk menjadi paling dicintai nggak perlu ngasih effort lebih. Sedap. Melainkan harus dicintai dulu, dari situ bisa sadar sendiri. Asik. Ini menurut katakanlah si A. Si B bilang begini, jatuh cintalah sama cowok yang cintanya lebih besar dari kamu. Pasti kamu bakal, ini cewek atau cowok ya, pasti kamu bakal ngerasain sabar gak ada batas. Dan cinta yang gak pernah habis. Wih sedap, boleh lah ya, bisa lah ya. Sabi lah ya, sabi. Terakhir, ini dia, ini sadis ini Afgan nih, sadis ini. Lihat deh. Tuhan, matikan saja rasaku kepada siapapun. Sedap, kayaknya ada traumatik tersendiri nih. Matikan rasaku kepada siapapun, aku benar-benar takut untuk mengenal cinta. Karena yang ku tahu cinta itu hanya memberikan luka-luka. Dan aku takut terluka untuk kesekian kalinya. Nah, kita bisa melihat nih apa yang orang bilang tentang cinta buat mereka. Ada yang pengen dikasihi lebih dulu, dicintai lebih dulu. Ada juga yang harusnya cintanya dia lebih besar dong dari cintanya saya. Baru lo akan aman, safe. Ada juga yang satu trauma sama cinta. Tapi bukankah harusnya cinta itu justru bisa saling membuat kita lebih saling menguatkan satu sama lain? Ada happy, ada ketenangan di situ ya, ada kenyamanan. Kenapa kok cinta pada akhirnya jadi sesuatu yang sepertinya menakutkan. Nah, ini sangat menarik nih teman-teman nih. Habis itu, apa yang salah dari cinta dari sini nih? Apa yang salah? Yang salah adalah bahwa manusia itu cintanya transaksional. Nah, kita akan melihat ini Paulus bagiin tentang kasih itu sendiri. Aku dengan cepat ya, karena nanti akan ada Q&A. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7 dia bilang begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya sekalipun. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa ternyata bobot kasih yang Tuhan mau itu standarnya tinggi banget. Shalom, halo, standarnya tuh tinggi banget, besar banget. Kita bisa melihat di sini nih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tuh sakti gak tuh. Tiba-tiba ada teman anak Glow datang di sini pakai bahasa malaikat. Itulah terserahlah dia mau bahasa apalah. Mau dia sakti sekalipun, tapi kalau tidak memiliki kasih, sia-sia. Coba lihat betapa besar bobotnya itu loh, bobot kasih itu loh. Nah, lalu ini ayat yang terkenal, teman-teman pasti tahu ini kan. Ini ayat yang sudah ada, kita sering pelajari. Paulus, dia mendefinisikan kasih seperti ini. Love is, cinta adalah, kasih adalah. Nah, ini dia sebut dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7 bilang begini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ada titik koma di situ, tanda bacanya ya.
Nah menarik sekali, Paulus gak bilang begini nih, kasih itu adalah sesuatu yang membuat hatimu berdebar-debar. Yang membuat matamu berbinar-binar, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering. Enggak, dia gak ngomong kayak gitu. Kalau kita pikirkan cinta kan kayak bikin kita, oh aduh hatiku nih, ketemu dia happy, apa perasaan ya. Tapi menarik sekali, Paulus bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia pakai dua kata. Dan waktu aku cari dua kata ini di KBBI, ini adalah kata kerja. Artinya cinta atau kasih bukan bukan perasaan, tapi itu adalah sebuah keputusan, itu adalah sebuah tindakan. Katakan tindakan. Coba sabar, perlu bertindak nggak? Ada sesuatu yang aktif nggak? Kalau lo kesel sama orang pasti kan, apa yang lo lakuin kalau sabar? Aduh Tuhan, sabar. Ya toh? Murah hati, act of kindness. Tuhan Yesus kurang sabar apa sama kita. Dan kebaikannya murah hati sekali sama kita, kebaikannya luar biasa sama hidup kita. Dua hal, tindakan. Kasih itu sesuatu untuk bertindak. Dan dia setelah dua kata ini, dia kasih kata yang bukan kasih. Yang bukan kasih itu, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kalau bukan gara-gara gue, gak akan bertobat dia. Ih sedap. Kalau bukan gara-gara gue, gak mungkin dia pelayanan choir di sini. Gak mungkin, saya sampai hafal loh guys. Kalau bukan gara-gara gue, gak mungkin dia bisa sekarang di promosi, udahlah. Semua gara-gara sombong. Gue sih bukannya sombong ya, itu udah sombong. Ada orang yang suka bilang begitu tuh. Gue sih bukannya sombong lah. Alah sudahlah itu sombong. Kasih tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Shalom. Kita bisa melihat pacaran zaman sekarang. Oh Tuhan, mereka berani menunjukkan segala ketidaksopanannya di sosial media, di TikTok, di FYP, di manapun. Bahkan di film-film ditunjukkan orang yang pacaran udah gak sopan-sopan semua. Apa hubungannya dengan tembak-tembakan, tiarap, tiba-tiba mereka lari sampai ke gudang, suasana remang-remang. Dan terjadilah hal-hal yang diinginkan sama si pria. Hal-hal yang tidak diinginkan dong. Jadilah free sex. Apa hubungannya PDKT tembak-tembakan sama free sex? Gak ada hubungannya. Tapi dunia berusaha untuk memutarbalikkan tentang arti cinta itu sendiri. Dan di situ dibilang, ia tidak mencari keuntungan sendiri. Dia tidak mencari keuntungan sendiri, keinginan sendiri, nafsu sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dan setelah itu, dia mention lagi tentang ini, kasih ini. Apa yang kasih itu ya? Yaitu ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. All things. Bahasa Inggrisnya. Tapi manusia seringnya some things. Contohnya gimana kak? Ini semua ya. Kalau gue sih kak, dia ngeledekin gue oke lah. Tapi kalau dia sampai toel keluarga gue, gak bisa tuh. Panas gue. Berarti ini gak all things. Tapi kasih itu all things. Sesuatu kan teman-teman ya. Artinya kasih itu punya bobot yang gede banget. Makanya di sini Paulus pakai kasihnya namanya agape. Tuh artinya. Aduh susah bacanya ya, bahasa Ibrani ya. Agape. Saya gak tahu bacanya sih. Agape is often defined as unconditional, sacrificial, pengorbanan. Agape is the kind of love that is felt by a person willing to do anything for another, including sacrificing themselves without expecting anything in. Itu dia. Just giving. Makanya kalau berbicara tentang berpasangan, hubungan, itu bukan tentang menuntut, tapi it's all about giving. Berbicara tentang pernikahan, itu seperti Kristus dan jemaatnya. Artinya apa? Yesus mati buat jemaatnya. Means waktu lo menikah nanti, you have to die for your ego, for yourself.
every day. Shalom. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak sombong, dia tidak cemburu. Lihat ya. Nah sekarang coba kita lihat sebelum saya akhiri nih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sekarang kita coba ganti kasihnya dengan nama teman-teman semua ya. Misalnya Marsha itu sabar, Marsha itu coba ganti ya, coba cek apa yang teman-teman rasain ketika baca ini ya. Siap? Ganti kasih dengan namamu. 1, 2, 3. Gimana rasanya? Rasanya bener gak ya gue sabar gak ya? Bener gak ya gue murah hati gak ya? Gue baru diomongin aja udah keselnya, bukan main. Baru tadi mau naik lift aja disamber, disalib sama orang lain. Keselnya. Berat gak sih? Berat ya. Karena bobotnya itu loh guys. Gede banget, tinggi banget. Tapi menariknya. Sekarang coba kasihnya diganti dengan kata Yesus. Yuk, 1, 2, 3. Teman-teman lihat ya. Gimana rasanya ketika teman-teman baca kasih itu dengan Yesus. Ada feel damai, ya gak sih? Ada ketenangan. Kenapa tenang? Karena dia udah sabar banget sama kita. Kita yang tobat kumat. Gak berdoa seminggu, gak baca Alkitab sebulan. Tapi kasihnya tetap nyata dalam hidup kita. Sabarnya keterlaluan Tuhan sama kita. Kita percaya bahwa dia sabar banget sama kita sih. Lalu kalau dia udah sabar banget sama kita, apa yang bisa kita responi? Pastikan kita meresponinya dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Setuju ya? Karena kita mengasihi dia. Tuhan Yesus murah hati, yes, sangat murah hati. Kita yang bersalah, kita yang berdosa, dia yang mati di kayu salib. Selesai. Terlalu baik dalam hidup kita. So, kalau kita melihat ini, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih Tuhan dalam hidup kita, semuanya dia lakukan untuk kita. Dan ini sudah dia lakukan di atas kayu salib. Oke? Seru ya Tuhan kita ya, tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Kasih yang seperti itu, ini dia. Yesus memiliki itu. Sehingga manusia gagal untuk manusia gagal untuk melakukan. Karena manusia transaksional kasihnya, terbatas dan bersyarat. Itu manusia. Kalau lo baik, gue baik. Lo jahat, gue jahat. Ya toh? Terus sekali lagi lo ngutang sama gue dan lo gak ganti. Lihat lo, terbatas. Right? Tapi kasih Tuhan enggak Kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dan karena kita gagal, Yesus yang melakukan itu dan memberikan contoh kepada kita dalam mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku, apa di situ? Telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Faktanya kita ada di sini, itu semua karena Tuhan telah mengasihi teman-teman semua. Dia telah memberikan hidupnya dalam hidup teman-teman semua. Jadi saya percaya kita semua ada di sini datang ke gereja melayani bukan karena kegiatan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Setuju ya? Kita melayani bukan karena supaya nanti biar nggak diserempet kendaraan kita ya. Atau supaya kita nggak bahasa aslinya tuh, bahasa asli nggak tuh. Bahasanya suwe gitu ya. Supaya kita aman-aman aja lah, enggak. Tapi kita melakukan ini semua karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita melayani dia bukan karena kekurangan, tapi karena kepenuhan akan kasih Tuhan. Yang mau katakan? Amin. So, waktu kita udah tahu ini, menarik kan? Ketika ingin membangun hubungan dengan orang lain, perlu kenal dengan orangnya. Dan juga kita tahu bahwa semua manusia, kita ini mengecewakan. Coba lihat kiri kanannya, mengecewakan kita semua nih. Saya pun mengecewakan, saya mengecewakan. Jadi lo bisa bayangin kalau dua orang menjadi satu saling mengecewakan. Kalau nggak ada kasih ini selesai. Ya kan? Kalau nggak ada sabar, murah hati, tidak coba selesai. Bener deh. Karena yang ada menuntut, kamu nggak ingin aku. Harusnya kamu gini dong, harusnya kamu, aduh aku terus.
Tapi apa yang Yesus lakukan? Give, 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 give. Sehingga ini bisa kita lihat nih. Yang tadi ini. Saya tutup dengan ini ya. Ini terakhir saya janji karena kita akan tanya jawab, ngobrol sama-sama. Berarti ini. Tadi kita lihat ini yang dicari sama manusia zaman now. Sama generasi yang main TikTok, generasi banyak kan generasi Z, Alpha ya. Yang main Friendster diam dulu ya. Minggir wir. Nah, dia cari ini nih. Dari hubungan kemarin aku belajar bahwa untuk menjadi paling dicintai gak perlu ngasih effort lebih. Melainkan harus dicintai dulu, dari situ bisa sadar sendiri. Coba lihat, siapa yang kasih effort lebih? Yesus atau kamu? Yesus. Dia udah kasih duluan ke kamu dengan apa? Dia manusia mengecilkan dirinya. Dia Tuhan mengecilkan dirinya jadi manusia. Dan direndahkan mati di kayu salib. Artinya dia kasih effort lebih buat kita. Manusia kadang gereja on-site aja males-malesan. Pelayanan aja ogah-ogahan. Pelayanan tiap minggu. Kenapa harus gua pelayanan tiap minggu sih? Istirahat dulu dong. Tapi Yesus, lo lihat dia kasih effort lebih. Berarti yang ini tertutupi ya. Yesus sudah lakuin ya. Dan Tuhan sudah telah mencintai lebih dulu. Artinya harusnya ini kebutuhan yang ini udah dicentang dong. Setuju ya? Dengan kasih Kristus. Yang kedua, jatuh cintalah sama cowok atau cewek yang cintanya lebih besar dari kamu. Pasti kamu bakal ngerasain sabar, gak ada batas. Dan cinta yang gak pernah habis. Dari mana lo tahu pasangan lo cintanya lebih besar dari lo? Kalau ini sih kalau dia dari benerin sol sepatu nih, lo lihat kabar dia benerin sol sepatu, oh cintanya lebih besar dari gue. Ini. Tapi yang kita tahu faktanya, Yesus cintanya lebih besar untuk kita semua. Haleluya. Itu sesuatu yang pasti. Udahlah yang pasti-pasti aja. Bilang kiri kanan, yang pasti-pasti aja lah. Jadi jangan mau keganggu sama yang tidak pasti, apalagi yang beda server. Kalau kita udah tahu yang pasti-pasti aja adalah Yesus. Yang cintanya lebih besar. Yang beda server atau kan yang seserver aja, tanya mau mati gak buat gue? Coba tanya. Mikir loh. Tapi Yesus, dia udah buktikan. Dia mati buat teman-teman dan saya. Jangan menggantikan Tuhan Yesus yang udah secinta itu sama kita, sama orang-orang yang masih gak jelas. Halo, shalom. Terakhir, berarti ini udah dicentang ya. Ketahuan bahwa Tuhan Yesus cintanya lebih besar dari kita. Setuju ya? Yang terakhir, Tuhan. Matikan saja rasaku kepada siapapun. Aku benar-benar takut untuk mengenal cinta. Karena aku tahu cinta itu hanya memberikan luka dan aku takut terluka untuk sekian kalinya. Dia trauma sama cinta, tapi untuk membuktikan cinta sejati yang dia cari, Yesus rela terluka untuk orang-orang seperti dia dan seperti kita. Untuk menunjukkan kasihnya yang gak bersyarat, kasihnya yang tidak terbatas, kasihnya yang mengasihi saudara dan saya selama-lamanya. Dia harus rela menjadi manusia, terluka karena cinta. Cinta sama siapa? Sama teman-teman dan saya. Dia rela disalib karena cinta. Dia rela mati karena cinta. Dia tunjukkan bahwa ini loh cinta yang sejati. Oleh sebab itu dia bilang, yuk kalau gitu kasihilah sesamamu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yang mau katakan, amin. Jadi cinta itu tidak selfish, tapi selfless. Sama seperti Yesus yang dia lakukan buat kita. Haleluya. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan tanya jawab ya. Tapi saya tanya jawabnya nggak sendiri, saya butuh partner. Dan partner ini adalah pendamping hidup saya selama-lamanya. Sinta Rosari. Yang maju boleh ya, temenin aku. Nah, yang kenalan dulu yang sebelum ini, yuk. Kata sayang. Shalom. Kok kayaknya hening banget ya? Cantik banget kan? Enggak cuma dia yang ngomong ya teman-teman. Masa jemaat gue bilang gini, waduh Kak Sinta, Kak Marsha dapat Kak Sinta tuh jackpot loh. Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya apa?
Jackpot katanya yang aku ya. Mau muntah kali enggak? Ya. Ini istriku, biasanya aku datang sendiri, tapi kali ini aku bersama istriku, namanya Sinta Rosari. Hari ini siapa yang single sih? Siapa yang single? Kok malu-malu sih yang single siapa? Angkat tangan. Single bukan kesalahan, single bukan Yang single siapa? dosa. Oke, Ya. beberapa. Yang sudah berpasangan? Loh, ini gak ada yang ngangkat nih, jadi bingung. Apa semuanya udah nikah? Sekali lagi ya saya tanya ya, yang single angkat tangan boleh? Oke, yang sudah punya pasangan? Oke. Yang it's complicated. Hai. Aduh, menarik. Oke, ini gimana? Jadi kita di bawah? Sepertinya akan di bawah, nanti teman-teman kalau mau bertanya silakan Boleh bertanya dari ya. teman-teman tim, boleh kita dibantu briefing? Halo teman-teman, ayo Kak silakan Iya. duduk. Ini mau dibawa, dimajuin aja. Kemana nih kita? Terima kasih loh bro. Terima kasih ya. Shalom Kak Marsha Bro, dan Shalom. Kak Sinta. Shalom. Perkenalkan nama Apa aku kabar? Sean. apa kabar Aku Sean? Sinta. Oh sama kita namanya. Cek. Ini Salam duo, kenal. duo Sinta. Dua sih. Sinta? Nah dua-duanya. Nah ini teman-teman kan mau nanya nih, mungkin ada pertanyaan, boleh ditampilin dulu nggak media slide-nya. Kita bisa melakukan pertanyaan dari scan QR di depan. Sebentar. Nah, coba bisa di-scan nggak? Itu kenapa ada kodenya di bawah? Sebentar. Coba di-scan. Silakan kalau mau mengajukan pertanyaan ya. Coba bisa nggak? Nanti kakak Steven dan kakak Sean yang akan jawab. Soalnya biasanya pada malu-malu, Iya nih. ya kan? Jadi nggak resen tuh pada malu gitu. Jadi kita sediain ini ya biasanya. Kita sediain ya. ini betul. Dan tenang aja di sini kalau kalian nanya tuh anonimus. Jadi Anonim. kita nggak tahu kalian nanya siapa yang nanya. Jadi kalian nggak usah takut. Privasi terjaga. Sedap. Privasi terjaga. Privasi terjaga. Siap. Sambil menunggu teman-teman ini iya, bertanya, kita udah ada pertanyaan nih buat Siap. Lester dan Kak Sinta. Ayo coba kamu tanya dulu. Ya silakan. Ya Sinta, aku jadi gimana ya? Manggil nama sendiri ya? Aku mau nanya dulu sama Kak Sintanya. Oke. Aduh kembaran nama nih. Nih. Cek. Cerita dong Kak, gimana sih Kakak yakin kalau Kak Marsha ini adalah salah satu pasangan satu-satunya buat Kakak? Nggak yakin sih aku. Tolonglah. Gimana yakinnya gitu ya, kadang-kadang kita tuh suka, iya nggak ya dia pasangan hidup saya nggak ya gitu. Tapi sebenarnya gini, ada yang kalau misalnya aku pengalaman pribadi aku bukan lewat suara-suara atau misalnya aku tuh bukan lewat, dan itu ada ya, maksudnya kayak Tuhan kan sangat kreatif untuk menunjukkan tanda-tanda ya, tapi di aku tuh gini loh, waktu aku sama Marsha itu seperti segala aspek dalam kehidupan aku tuh maju, naik gitu loh. Jadi enggak justru malah menurun. Kadang-kadang kan gini, waktu kita pacaran, waktu kita jadi berantem tiap hari, waktu kita isinya cuman berdebat sampai subuh gitu. Nah terus juga jadi jauh dengan keluarga, jadi berantem dengan teman-teman sepelayanan. Nah itu kan sebenarnya tanda yang cukup jelas kalau consider dia kayaknya bukan deh gitu. Dan waktu itu segala aspek di keluargaku, di pekerjaanku, support system yang luar biasa. Kan ada yang di kerjaan cemburu, di apa gitu kan. Nah ini segala aspek kehidupan tuh jadi bergerak maju dan naik gitu. Dan terutama membangun hubungan dengan Tuhan bersama yang jadi lebih dekat gitu sama Tuhan. Jadi kita nggak away dari community, tapi kita malah justru berada di dalam komunitas dan lebih aktif dalam melayani Tuhan sih, itu sih menurut aku tandanya. Atau coba nih kita balik ke Kak Marsha nih. Iya, Coba kalau Kak Marsha gimana? Bisa yakin banget? Gimik aja. Kalau dari aku, ya aku juga sama sih sebetulnya ya. Aku juga sama karena mungkin pernah mengalami kegagalan dalam percintaan juga waktu itu ya, karena waktu itu belum mengerti ini. Kegagalan dalam arti waktu pelayanan takut karena pasangannya cemburu. Kalau pelayanan sama siapa? Deket-deket sama siapa kamu? Singernya ada yang cewek nggak? Ya iyalah pasti ada. Masa nggak ada? Terus kalau lagi komsel,
Kan aku orangnya suka nganter-nganterin gitu ya, nganter-nganterin anak-anak komsel gitu, pulang ke rumah. Nah pokoknya jangan ada cewek masuk ke mobil kamu ya, jangan dianterin ya gini, pokoknya dia harus naik. Jadi demi itu aku mau nganter pulangnya deg-degan. Jadi deg-degan dan akhirnya aduh sorry ya, bikin alasan jadinya bohong. Gue mau pergi nih, soalnya ini. Jadi lo naik kendaraan yang lainnya gini. Nah itu yang membuat jadi stres. Nah tapi kalau sama Sinta, luar biasa. Sama kayak yang dia bilang tadi. Dalam pelayanan dia support. Habis itu dalam pekerjaan dia support. Habis itu dalam keluarga juga kita pacarannya nggak dunia milik berdua. Tapi sama keluarga juga kita deket. Suka jalan dan lain sebagainya. Jadi semua aspek juga kita naik. Meskipun banyak ada beberapa kelemahan yang gue punya. Yang dia punya. Tapi gue bisa berdamai dengan kejelekan dia, dengan menyadari bahwa gue juga punya kelemahan. Selagi kita bisa berdamai dengan kejelekan itu, dan gue bisa berdamai dengan, bukan kejelekan, kelemahan lah sebutnya. Kelemahan itu, gue rasa ya gak apa-apa juga, let's go lah kalau begitu. Karena ada juga hal-hal yang baik dalam dirinya dia. Semuanya aspeknya naik. Wis. Tangan dulu dong. Luar biasa sekali ya. Nah ini ada pertanyaan nih. Coba dari aku ini dulu deh Kak, aku ada pertanyaan nih. Aku dengar kalau Kak Sinta ini sebelumnya dari Katolik, sempat Katolik. Nah terus, nah ini seru nih Esther, karena ini kan mungkin ada perbedaan agama nih. Nah terus ini gimana sampai akhirnya kok Pastor dan Kak Sinta ini bisa ketemu dan bersatu? Coba, ini menarik. Yang penting dan yang perlu disadari adalah kita harus bertemu Tuhan lebih dahulu gitu. Jadi itu yang sebenarnya boleh nggak aku injilin, pokoknya kita pacaran dulu, abis itu nanti aku injilin dia deh, aku bawa dia ke sini gitu. Nah itu sebenarnya urutan yang salah gitu. Kita harusnya jadi teman dulu, dia merasakan Injil itu, dia merasakan kasih Tuhan dan sebagainya, dia bertobat karena Tuhan bukan karena kita. Barulah kalau mau deketin lah. Jadi emang gitu urutannya gitu. Jadi memang waktu itu jadinya kita pacaran juga waktu aku sudah mulai mengenal Tuhan secara pribadi gitu ya. Jadi bukan karena Marsha nih aku pindah gitu misalnya. Itu urutannya salah tuh, gengs. Jadi kita nggak bisa buat orang bertobat. Dia harus bertobat secara pribadi dengan Tuhan. Karena kalau enggak, dia waktu kita konflik, kita akan menyalahkan satu sama lain. Karena manusia itu mengecewakan gitu. Manusia itu sangat-sangat bisa bikin salah, sangat bisa bikin kita marah, emosi dan sebagainya. Tapi Tuhan enggak. Tuhan tuh selalu stabil sama dan seterusnya sampai selamanya. Nah makanya justru dia harus bertobat dulu, dia harus kenal Tuhan dulu, bertobat, baru ya kalau mau deketin silahkan. Tapi jangan pernah karena kita gitu. Ya. Jadi memang kita berteman dulu waktu itu, gua ajak, gereja yuk kita gereja dulu dong, ayo gitu gereja, saat. Waktu itu sempat diajakin ke tempatnya dia dulu, temenin dong sesat. Tapi kita berteman, lama-lama dia nanya-nanya, kalau baptisan itu apa ya? Waduh langsung, soalnya gue berdoa Tuhan, gue gak mau debat lah pokoknya tolonglah dibantu lah. Ya, jadi pengenalan pribadi pengenalan gitu ya. pribadi dulu, kenal dulu dan akhirnya dia tanya tentang waktu dia datang ke gereja, dia belajar banyak hal, terus dia ngelihat ada hamba Tuhan ngomong tentang baptisan, akhirnya dia mau dibaptis dengan keinginan dia sendiri. Yang kedua, yang lucunya dia dapat mimpi waktu itu. Mimpinya adalah dia lagi di danau dan dia duduk di situ. Pas dia duduk di perahu ada Tuhan Yesus di situ ya. Iya, jadi ada perahu dan ada Tuhan Yesus dan ada murid-murid yang lain gitu. Jadi aku diajak ke perahu itu, terus kita berlayar. Dan ternyata aku baru sadar bahwa waktu aku ke Israel itu danaunya exactly the same yang ada di mimpiku gitu. Jadi waktu itu kita ini danau yang di mimpi aku nih selama ini, waktu dulu gitu sebelum bertobat. Jadi waktu aku naik ke perahu itu dan Tuhan datang dengan rupa yang kita kenal ya, maksudnya dia dengan rambut gondrong, ganteng banget dengan sepatu kasutnya gitu ya. Jadi dia datang dengan rupa itu, dia cuma di pojok situ, di pojok perahu ya kayak ujungnya gitu. Dia menatap aku dan dia cuma senyum kayak ya happy gitu. Jadi, terus dia tanya ke aku kan. Apa artinya? Dia tanya, apa artinya? Entah itu modus atau hikmat ya. Langsung gue bilang, dulu kalau mau pelayanan pakai perahu.
kayaknya kamu harus pelayanan. Nah disitulah aku baru Akhirnya dia melayani dan sebagainya. bertobat. Jadi Jadi kalau mau ini, jangan ada embel-embel, oh jadi pacar tuh, tenang aku bisa, aku bisa. Wih bukan kamu yang bisa, tapi Tuhan yang bisa, sadarilah itu. Ya. Luar biasa sekali. Terima kasih. Nah kita lanjut nih, ada pertanyaan dari teman udah masuk beberapa pertanyaan. Ayo bacain. Bagaimana menemukan cinta atau pasangan yang berasal dari Tuhan? Ya. Oh tadi ya. Ya, Berarti dari Next Tuhan. question. Next question, ayo. Ayo. Tapi ada tambahan sedikit aja boleh ya? Oh, Boleh, 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 sedikit ya. boleh, Pastor. Karena pasti teman-teman bingung nih, kenapa? Karena semua kejadian nggak selalu sama. Setiap orang yang menikah itu kadang ceritanya beda-beda. Ada cerita yang waktu aku berdoa, aku dapat suara dari Tuhan. Jodohmu ada yang pakai baju kotak-kotak nanti, gitu. Pas ke gereja ketemu baju kotak-kotak, ada 5 orang, bingung-bingung dah lo. Jadi dia, contohnya ya dia akan pakai baju kotak-kotak, apalah. Dia dapat audible, dan akhirnya mereka menikah dengar suara Tuhan. Ada yang minta tanda, ada ya teman-teman pernah dengar gitu ya. Minta tanda dari Tuhan dan Termasuk dikasih kamu tanda. masih dulu minta tanda baju loreng. Iya juga sih, bener. Putus. Nah itu dia makanya. Gue minta tanda 3 kali kejawab. Kalau dia besok pakai baju loreng, artinya dia nanti jadi milikku. 1, pakai baju loreng. Yang kedua, kalau minggu depan dia pakai baju yang sama dengan saya, artinya itu dia. Dia pakai baju warna sama dengan gue. Waduh ini sesuatu nih. Yang terakhir, bapaknya terkenal galak. Kalau ternyata bapaknya ketemu saya baik, berarti inilah dia. Datanglah bapaknya baik banget. 3 kecentang tuh. Nah pas itu jadian, banyak yang enggak ini. Akhirnya putus juga. Pertanyaannya siapa yang salah? Apakah Tuhan salah memberikan tanda? Atau gue yang kayak jampe-jampe? Atau gue yang bagaimana? Nah ada yang seperti itu. Ada juga yang minta tanda dan akhirnya menikah. Tapi misterinya adalah ada yang belum kenal Kristus. Mereka menikah, mereka berdoa sama siapa? Tapi keluarganya ini langgeng, punya anak, punya cucu, sampai maut memisahkan. Ada juga orang yang katanya dapat dari Tuhan, tapi cerai. Itu kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita dan kita nggak bisa tutup mata akan hal itu. Setuju ya? Dengan server-server yang lain juga banyak yang menikah berdoanya nggak sama Tuhan Yesus. So di situ gue berpikir karena orang tua gue juga menikahnya beda agama. Jadi gue bertanya mana yang bener nih Tuhan nih? Gue bisa memakai dalih, nyokap gue bisa kok sama bokap gue. Kenapa gue nggak boleh? Bisa dong, karena gue lihat bokap nyokap gue. Tapi pas gue lihat perjuangan mereka, sesuatu. Nah dari situ gue telusuri apa sih yang firman Tuhan katakan tentang hal ini. Menariknya, Kejadian 2. Ini dia, ini sesuatu nih, ini harusnya 3 sesi nih. Aduh, Kejadian 2 ayat 18 bilang begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu ya, titik. Habis itu kita taunya apa? Tuhan menciptakan penolong. Tapi apakah itu Hawa? Ayat 19 bilang gini. Lalu setelah ngomong itu, ayat 19 dia bilang gini. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang. Bukan ternyata nggak langsung Hawa diciptain loh. Dalam pikiran kita langsung Hawa. Tapi ternyata di situ membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Disodorin, diperet. Gitu ya, kalau di Dufan parade gitu ya. Diperet, dibawanya lah. Di situ dibilang mana tadi? Dibawanya lah semua itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Bla 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 di situ. Ayat 20 lanjut. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri apa? Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lihat deh, dikasih penolong tapi dia nggak menemukan. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membentuk manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya, garis bawah kata dibawa ya. Kayak tadi tuh, dibawa tuh. Nah sekarang yang wanita ini, si Hawa ini dibawa ketemu sama kepada manusia itu, ayat 23 menarik. Lalu berkatalah manusia itu. Inilah dia, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Jadi yang berkata bukan pas Hawa, terus habis itu Tuhan
Adam, jadian nih, ayo dong. Nah, berarti di sini kita bisa melihat ini bisa menjelaskan case-case yang terjadi di sekitar kita. Bahwa Tuhan tidak menjodohkan, tapi mempertemukan. Kenapa gue bisa membuat statement ini? Sekarang teman-teman pilih ya, pentingan keselamatan atau pentingan jodoh. Yang mana yang penting? Keselamatan. Tapi untuk urusan keselamatan Tuhan gak pernah paksa. Yang paling penting. Kenapa dia harus paksain jodoh? Kenapa maksudnya? Kenapa dia harus paksain jodoh tapi keselamatan dia gak paksain? Yang harusnya kita selamat dong kalau dipaksa bro. Tapi kan keselamatan pilihan. Untuk kita mengasihi dia, mencintai dia, right? Untuk hal yang paling penting aja keselamatan Tuhan tidak pernah paksa. Buat gue untuk kalau ada hal sesuatu yang harus dipaksakan harusnya ini keselamatan, bukan jodoh. Jadi jodoh itu tanggung jawab kita untuk memilih ya. Tanggung jawab kita untuk memilih, milihnya gimana? Yang tadi tuh, yang sudah kita jawab. Ya. Waktu kita semuanya bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu sih, menarik ya, seru ya, Luar seru ya, biasa. seru banget ya. Nah nih Pastor, ada Yes. pertanyaan nih masuk dari teman-teman juga. Mm, Ini kan kalau kita di pacaran, istilahnya pacaran zaman now nih, iya, kita tuh udah banyak banget informasi kayak di TikTok, di mana, terus kayak dari luar gitu. Itu tuh informasi tuh pacaran tuh gandengan lah atau kissing-kissing lah sampai ada yang mungkin ada yang bilang bahkan free sex juga nggak masalah. Nah, tapi gimana sih Pastor kalau misalkan pacaran di dalam kekristenan yang baik dan benar itu harusnya seperti apa? pacaran yang baik dan benar itu seperti apa? Ya, di dalam kekristenan tuh yang seharusnya seperti gimana sih? Kita Harusnya yang ada nilai-nilai tadi tuh kasihnya tuh. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak melakukan yang tidak sopan. Karena itu berbicara tentang memberi kan. Nah waktu kita berbicara tentang berhubungan artinya kita mau giving sama orang yang akan kita pacarin nanti. Tapi givingnya kan bukan yang nggak sopan gitu kan. Kita harus menunggu waktunya dan lain sebagainya. Jadi buat gua patokannya adalah kasih yang tadi tuh. Kasih yang tadi. Batasannya kayak apa Kak? Nah kasih itu bisa macam-macam. Tapi kalau kita melihat tentang kasih itu kan ada kasih eros ya kan. Kasih nafsu, seks itu eros, filia, storge, dan agape tadi yang berkorban. Nah kadang kita tuh sebetulnya tahu bahwa pacaran itu kadang kalau ada suasana-suasana yang sudah tidak kondusif akan membangkitkan nafsu sebetulnya ya. Nah batasannya sampai mana Kak? Sampai mana Pastor? Firman Tuhan bilang jangan membangkitkan nafsu sebelum waktunya. Jadi kalau buat gue batasannya sampai lo gak nafsu aja. Udah. Kalau ciuman nafsu gak Kak? Ya enggak sih kalau ciuman sama kambing. Ya enggak sih? Sama kambing dan silakan tuh. Tapi kan itu adalah pintu untuk dari cium-cium cipok-cipok gitu tangannya mulai ratakan tanah bergelombang timbullah tanah yang berlubang toh. Disitulah mulai waduh keinginan keuntungan diri sendiri. Makanya setiap orang yang sudah melakukan free sex di luar nikah mereka mau datang itu karena rasanya itu loh ego mereka keuntungan dan buat mereka happy buat diri sendiri itu. Jadi buat gue batasannya itu jangan membangkitkan nafsu sebelum waktunya. Jadi gimana dong Kak, masa nyebrang gak boleh gandeng tangan? Ya kalau nyebrang boleh lah, tolonglah gandengan gitu ya, awas gitu ya. Masa ini gak kudus, najis didorong-dorong, malah didorongnya ke bus gitu. Enggak dong ya. Nah itu kayak gitu-gitu, sebetulnya kita tahu sih batasannya, ya gak sih? Cuman karena ya you know lah manusia pengen mentingin apa yang dia suka. Sebenarnya ya manusia itu tahu loh pacaran yang baik tuh seperti apa. Dalam hati nuraninya karena kita punya Roh Kudus, kita punya dikasih hikmat. Kita tuh dalam hati kecil itu sebenarnya kita tahu pacaran yang benar itu seperti apa. Cuman kadang manusia itu suka kompromi seberapa deket sih aku bisa di ujung jurang sama dosa gitu. Makanya suka ada pertanyaan, boleh nggak ciuman? Boleh nggak ngerokok misalnya gitu? Boleh nggak ciuman? Boleh nggak kita berduaan pelukan gitu, boleh nggak sih Kak? Jadi suka ditanya tuh, karena dia manusia itu suka kayak merepet seberapa boleh sih aku. Tapi gini, kalau kita mencintai firman Tuhan, nggak akan ada pertanyaan itu.
Karena kita tahu firman ajarin apa. Dan karena kita dikasih hikmat, kita tahu yang baik itu seperti apa. Jadi kita nggak ada tuh pertanyaan, boleh nggak ya, boleh nggak ya. Karena mungkin ada desire, keinginan kita yang sebenarnya pengen gitu. Tapi firman Tuhan nggak ngajarin itu. Firman Tuhan tuh teman-teman bukan untuk kayak mengungkung kita atau dia ngelarang-larang kita. Dia tuh absolut, dia tuh karena Tuhan menciptakan kita, makanya dia tahu cara kerja jaga kita tuh seperti apa. Makanya di firman Tuhan tuh dibilang jangan gini, jangan gitu, kamu hidup benar dan lain-lain, hidup kudus. Nah itu tuh untuk jaga kita sebenarnya dari keeroran manusia itu sendiri gitu. Jadi kalau manusia sudah melebihi batas misalnya pacaran melebihi batas, menikah, yang dilakukan sebelum menikah gitu. Itu tuh ada konsekuensi yang akan kita tanggung sebenarnya, yang kita jalani. Misalnya sudah melewati batas, kita akan jadi orang yang overprotective mungkin, jadi insecure mungkin, gak ada lagi yang mau sama aku gitu misalnya. Atau mungkin kita jadi posesif itu karena kita sudah sangat melekat dengan pasangan kita segitunya sebelum waktunya. Ya karena itu ada konsekuensi-konsekuensi yang kita sebenarnya jalani. Jadi kita tidak menjalankan fungsi sebagai manusia seperti Kristus itu sebagaimana mestinya gitu. Tapi aku mau kasih encourage juga sih buat teman-teman bahwa ini bukan akhir dari segalanya ya. Kalau misalnya kita sudah tadi yang menjalani aku tuh pacarannya udah gak baik misalnya gitu. Iya bertobat. Gitu. Bertobat. Dan jangan lakukan lagi dong. Jangan lakukan lagi. Kalau lakukan lagi itu namanya bukan bertobat, menyesal. Menyesal doang. Bertobat karena Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Amin. Jadi masa lalu kita, apa yang kita udah lewatin, iya kita salah, kita dosa, bertobat. Karena itu juga masa lalu, aku bisa duduk di sini karena aku bertobat. Gitu. Amin. Paham. Oke. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Terima kasih jawabannya. jawabannya. Sekarang kita Sama. ada pertanyaan nih dari teman-teman. Jadi pasangan saya sudah fix untuk mengikuti agama saya, tetapi keluarganya tidak mengizinkan. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus menikah tanpa restu atau kembali lagi ke kami? Gua rasa restu orang tua penting ya guys ya. Kita perlu restu dari orang tua. Bagaimanapun juga. Jadi gua rasa ya apapun yang terjadi pokoknya restu orang tua tuh harus ada. Ya jadi ya selama belum dapat ya, ini aku encourage juga buat teman-teman kasih buah yang terbaik lah buat kedua orang tua gitu ya. Jalani kehidupan berpasangan kalian juga dengan sehat, dengan berbuah yang baik, ya dengan berdoa dan dengan terus melakukan yang terbaik, ya Tuhan bisa mengubahkan. Tapi ujung-ujungnya memang ya restu orang tua tuh penting. Jadi kalau misalnya memang sudah berkomitmen dan emang kayaknya udah kepengen banget ya sabar untuk juga menunggu dari restu orang tua juga sih. Ya, kalau ini fixnya udah atau belum? Kalau belum ya fixin dulu dong. Jangan janji-janji aja dong, tolonglah. Jadi udah fix, dia udah pindah server dan lain sebagainya. Jadi bareng-bareng kita baru begitu. Di jalan hubungannya. Ya. Baru jadi. Betul. Ya. Coba layani keluargamu, masuk ke bagian dalam keluargamu dan bawa martabak kek, bawa bubur kek, apa kek gitu ya. Terus udah gitu di depan keluarganya sebelum kita makan, om tante kita doa yuk. Sadar. Bisa itu. Iya tekniknya. Mantap. Luar biasa. Luar biasa Pastor. Nah untuk lanjutin pertanyaannya nih. Tadi ini juga ada yang masuk. Pastor, kalau belakangan ini kan kita tuh kalau misalkan hubungan nih pasti ada masalah. Ya. Pasti ada yang namanya problem dan kadang tuh jadi renggang atau jadi suka jauh. Nah ini tuh gimana tuh kita bisa tahu kita tuh lagi memaksakan sebuah hubungan supaya tidak putus atau kita sedang mempertahankan sebuah hubungan. Ini kayak lagunya ini ya. Lagunya siapa? Judika. Gimana Pastor? Cara membedakan kita nih lagi mempertahankan hubungan atau lagi cuman memaksakan kehendak kita masing-masing aja, ego masing-masing aja untuk sebuah hubungan itu. Kita bisa ngelihat kalau kondisi berpasangan kita udah mulai satu sama lain tuh udah bukan jadi saling mendorong, membantu, saling membangun. Tapi malah kalau pacar itu menjadi sesuatu yang sepertinya exhausted, udah gitu draining.
habis itu jadi penuh dengan ketakutan, miss call 2 kali, paniknya udah sampai sebulan gitu ya. Waduh bakal marah nih dia nih, baru miss call 2 kali, gimana miss call 10 kali ya gak sih. Nah biarlah hubungan kita itu benar-benar fokusnya adalah tentang kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan gitu loh. Karena memang sesuatu yang dipaksakan juga nggak baik, dan gua rasa lu juga sebetulnya tahu ketika itu udah mulai mendrainingkan diri kita, tapi udah maksain. Maksainnya tuh kayak gimana? Udah lama lah pacaran, males gue cari-cari yang lain, PDKT lagi, kenal-kenal lagi sama keluarga, males lah. Ini kan gue udah kenal banget sama dia, tapi tiap ketemu nangis, tiap ketemu berantem. Lah ini mau membangun rumah tangga atau rumah sansak atau rumah MMA sih? Kalau tiap ketemu berantem, tiap ketemu berantem, tiap Iya. ketemu berantem, coba dicek Betul. deh. Kayaknya itu mulai memaksakan kalau tiap kali bertemu. Iya, dan sebenarnya itu tuh juga jadi menunjukkan seberapa siap kita sih gitu untuk menikah. Ternyata mungkin kalau kita apa ya, kesannya tadi yang draining dan lain-lain, mungkin sebenarnya kita belum siap untuk berpasangan. Karena tadi berpasangan itu it's all about giving. Jadi kalau misalnya kita ternyata masih masih menuntut dan kayak aku nggak dapat ini, aku nggak dapat itu, aku kurang dikasihi, aku kurang aku. Nah mungkin itu kita memang belum siap untuk menerima orang baru dalam kehidupan kita gitu, karena kita tuh belum full gitu. Jadi Itu kita tuh bagus. kita belum full, kita Belum harus full. full dulu kan sebenarnya. Waktu kita mau berpasangan, kalau kita mau memberi, mau giving, kita harus penuh dulu. Nggak bisa kita tinggal segini terus kita kasih, ya udah kita habis gitu kan. Tapi waktu kita udah full, kita bisa memberi dengan rela gitu. Kadang-kadang kita mau memberi tapi nggak rela karena ada yang kosong di kita, belum diisi, kita belum full gitu. Jadi kita kalau mau berpasangan emang harus full dulu. Makanya kesannya memaksakan karena mungkin di diri kitanya sendiri belum siap untuk berpasangan gitu. Mantap tuh. Fullingnya tuh dengan apa tuh? Fullnya pasti ya dengan identitas kita ya, kasih Tuhan. Yang tadi kita udah bahas tuh, fullnya tuh harus dari identitas kita, harus dari Kristus. Tuhan, dari Kasih Kristus. Kristus ada di kita, baru Ya. kita bisa memberi dari apa Iya. yang kita sudah Betul. miliki. Apalagi kalau mindset gini, aku mau cari separuh jiwaku. Hah? Separuh gitu, berarti kamu cuma separuh selama ini gitu. Enggak, Tuhan ciptain kita tuh full, whole gitu. Enggak ada tuh Separuh setengah-setengah. nafas. Bintang Bengek lo gitu ya kan, jangan gitu ya. Pilek baru napas. Pilek bro. Iya, kita tuh iya, jadi kita sadar dulu. Kalau kita merasa kita belum full, yuk kita cari Tuhan dulu gitu. Kita make time sama Tuhan, kenal Tuhan dulu. Waktu kita udah full, kita akan memberi dengan kesukaan, dengan penuh sukacita, dengan kerelaan. Nah itu, baru bisa tuh tadi mempertahankan, menjalani hubungan dengan tidak toksik dan lain-lain. Ya itu dulu yang pertama. Luar biasa sekali. Keren banget, keren banget. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Ih, keren, keren. Tepuk tangan dulu dong buat jawabannya. Buat Tuhan. Buat Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, salah nggak kalau minta pasangan hidup kita doakan secara detail, mau yang pasangan hidup seperti apa? Mau rambutnya panjang, Injang, mau alisnya tebel, mau yang Cantiknya natural. cantiknya natural, gak pakai make up. Ya. Salah nggak tuh, Pastor? Gimana? Sebentar ya, coba kita cek nih. Atau Gua rasa untuk yang ini doa sama Tuhan, minta ya nggak apa-apa juga sih. Karena kalau gue buka di Filipi 4 ya, Filipi 4 tuh ayat 6 bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa, memohon sama Tuhan, minta sama Tuhan, nggak apa-apa, it's okay, it's fine, oke. Tapi gini, kita kadang lupa sama ucapan syukurnya itu. Jadi berdoa iya, tapi ucapan syukurnya lupa. Jadi ketika nggak dapet itu, kita nggak mengucap syukur. Sama apapun yang Tuhan sudah mungkin pertemukan kita dengan orang-orang terdekat, orang-orang cinta Tuhan dan lain sebagainya. Saya pokoknya pengen kasih standar begini Tuhan. Yang pokoknya tinggi banget sampai cuman monyet yang bisa manjat ke sana. Karena kita harus perlu tahu bahwa ucapan syukur itu penting. Jadi gua rasa ya nggak apa-apa juga sih untuk minta gitu, tapi ya please standarnya
jangan tinggi-tinggi amat lah. Kita juga kan nggak tinggi-tinggi banget, kita juga punya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Makanya perlu cek dulu. Masalahnya yang begitu mau nggak sama lu? Gitu kan. Lu doa yang begitu tapi itunya mau nggak sama lu gitu kan. Iya. Jadi daripada lu mencari yang kayak begitu, mendingan kita menjadi dulu dalam diri kita. Gitu. Daripada mencari yang terbaik, lebih baik menjadi yang terbaik Mm-mm. untuk dia. Itu. Mantap, itu, mantap, Sal. mantap. Itu. Tuh, karena standar kita tuh beda-beda loh. Maksudnya ya misalnya aku maunya yang gini. Sometimes ya kalau kita udah dapet yang gini kita akan terus mau yang lebih. Demanding. Iya. Jadi Gak pernah puas. Betul, makanya pasangan hidup itu selalu terus mau mentoleransi pasangan kita. Tapi begini ya, maksudnya toleransinya bukan ya dia mukulin saya, ya enggak gitu loh. Maksudnya tapi gini, ada hal-hal yang kita tuh sadar sebagai manusia kita tuh kalau nurutin egonya kita tuh terus demanding. Kalau misalnya Marsha dia udah misalnya aku act of service kan ininya. Nah, misalnya dia ya udah segini misalnya. Tapi aku tuh akan menuntut lebih lagi kalau menurut ego aku gitu. Jadi makanya hati-hati dengan istilahnya kriteria-kriteria kita itu gitu. Yang jelas kriterianya ada dalam firman Tuhan. Jadi bukan kriteria personal banget gitu misalnya. Tapi selaraskanlah dengan firman Tuhan. Apa yang idealnya sosok seorang pasangan hidup di firman Tuhan. Iya, contoh Adam bertanggung jawab, kasih nama ke binatang kan dia tanggung jawab tuh. Sungai-sungai 4 itu kan dia urus dia apa gitu kan dia tanggung jawab. Hawa juga waktu itu menolong jadi penolong, bukan perongrong gitu dianya ya. Nah, kita bisa lihat kriteria-kriteria itu sebetulnya ada. Tapi menurutku yang penting itu sih, dia cinta Tuhan, tahu firman Tuhan, bertumbuh bareng. Soalnya fisik lama-lama keriput bos, bener. Iya, buncit. Lama-lama, Ya kan? cantik banget, lama-lama rontok rambut ini. Iya. Betul. Nanti ada kerutan-kerutan, gigi bolong, ya gak sih? Habis gigi bolong, perut makin maju gitu ya. Tadinya six pack ini, Iya. cuma jadi one pack aja. Intinya carilah kriteria-kriteria yang esensi dalam firman Tuhan. Kalau yang nggak esensi ya bolehlah di sekunder ya. Ya. Mm-mm. Oke nih, tadi masih banyak banget pertanyaan dari teman-teman, tapi mohon maaf karena waktu yang cukup terbatas, jadi ini kita jadikan pertanyaan yang terakhir ya. Nah ini nih gimana nih pertanyaan terakhir nih kayaknya nyinggung-nyinggung tren-tren anak TikTok abis nih kayaknya nih. Oh jadi kemarin Wester lagi rame nih kasus-kasus KDRT. Oh, oke. Kayak banyak banget artis atau selebgram yang ternyata KDRT kasusnya naik. Ya. Terus kayak akhirnya muncul sebuah pendapat, sebuah tanggapan kalau misalnya wah ternyata marriage is scary. Pernikahan tuh suatu hal yang menakutkan, apa lebih baik gue gak usah menikah aja daripada ketemu yang kayak gini mending gue sendiri atau mending gue happy sama teman-teman gitu loh selama masa ininya. Jadi kayak gimana menurut Lester dan Kak Sinta, gimana untuk marriage is scary gini yang lagi rame? Yang lagi rame, marriage is scary gitu ya. Nah ini menarik banget teman-teman. Kalau dia nggak mau menikah gara-gara ini, subtema apa dia dibilang, inilah marriage is trend ini. Tren. Marriage is scary, itu salah. Karena artinya dia belum beres sama hatinya. Dengan ketakutan itu salah. Tapi kalau nggak married, tapi karena kehidupannya pengen selibat kayak Paulus, it's okay. Tapi kalau karena ketakutan, itu aja udah salah bro. Jadi kenapa lo takut? Kadang Tuhan tunjukkan itu sama kita, supaya apa? Supaya nextnya kita nggak lakuin itu. Supaya kita belajar dari situ, kita maknain itu. Ada orang yang sharing sama aku, gue tadinya takut nikah bro. Kenapa? Karena gue lihat, aduh gue takut jadi kayak bokap gue takut keluarganya gini. Tapi abis itu kita ngobrol, dan akhirnya kita menemukan bahwa waktu kita sharing juga sama yang lain, sama mentor-mentor kita, ya kadang Tuhan menunjukkan hal itu supaya kita belajar dari situ, supaya kita maknain. Jadi kalau misalnya marriage is scary dan dia gak mau menikah gara-gara tren ini, itu salah. Karena Tuhan mencintai keluarga. Alkitab berbicara tentang ada keluarga juga. Dari Kejadian udah ngomong tentang keluarga. Perjanjian baru Matius dimulai dengan keluarga. Di Wahyu ada juga tentang keluarga. Nah semua ada tentang keluarga. Dan itu menarik kan. Jadi kalau scary itu ya memang
pernikahan banyak sesuatu yang terjadi ya, strugglesnya apa, tapi it's fun kok, seru. Pernikahan itu Indah. indah. Tapi gini, pernikahan tuh juga hanya untuk orang dewasa kalau menurutku. Gitu. Jadi pernikahan tuh bukan buat bocil lagi. Jadi kalau kita merasa em, pernikahan tuh untuk melengkapi kita, itu salah besar gitu. Jadi yang melengkapi, yang bikin kita komplit hanya Tuhan. Justru kalau kita menikah karena kita pengen dikomplit-komplitin, itulah yang akan jadi problem. Nah, gimana biar tidak tercipta ketakutan itu gitu ya. Kenali dulu pasangannya sebaik dan selama Itu. Pantes mungkin. Bung Galilet. Nggak ada. Karena gini, tapi gini, faktanya faktanya gini, waktu kita tuh kayaknya pengen banget gitu ya, semuanya tuh pengennya serba instan. Di skip, prosesnya di skip, pertemanannya di skip, pengenalannya di skip, yang penting gue jadian. Nah makanya jadian nikah, udah. Nah itulah problem-problem sebenarnya yang menurut aku ya dihadapi sekarang-sekarang ini karena kita nggak cukup kenal sama pasangan kita. Ya. Jadi kita tahu pas nikah dia mukul, pas nikah. Sebenarnya gini, waktu kita bisa kenal dia, waktu sabar, berteman, kita tuh bisa tahu loh di pertemanan itu cara dia menghadapi masalah seperti apa, cara dia marah seperti apa, kita tuh bisa lihat. Kalau PDKT, maksudnya intensinya udah PDKT, pengen jadian cepet-cepet, dia akan selalu menunjukkan masa promosinya. Oh, iya. Yang baik-baik, Bukan yang main. oke-oke, ditahan semuanya. Tapi begitu dia dapat, biasanya akan ini tuh. Tapi waktu kita kenal dia lama di pertemanan, makanya sabar. Sabar. Jangan Jangan cepet-cepet aku pengen punya pacar biar aku tuh ada teman jalan, biar aku pengen cepet nikah karena aku mau cepet keluar dari rumah. Alasan-alasan itu nggak cukup kuat untuk menikah, makanya scary. Scary, karena nggak cukup. Nggak kuat alasannya. Pernikahan itu tujuannya adalah menggambarkan Kristus dan jemaatnya. Ya. Kristus dan jemaatnya. Jadi kalau kalian nggak cukup kenal, gimana mau ngegambarin Kristus dan jemaatnya yang segitunya? Jadi kenallah pasangan kalian dulu. Mm-mm. Wow, kita sangat-sangat terbuka sekali ya. Ternyata tuh pacaran dan dating itu marriage segitunya. Luar biasa sekali. Mungkin Pastor untuk menutup nih ibadah kita di ini, kayak Pastor ada nggak sama Kak Sinta kayak kalimat deh penutup untuk ibadah ini? Boleh. Silakan sayang. Buat apa ya? Pesan untuk teman-teman yang masih single-single. Single ya, single. Gini, kadang-kadang kita kepengen merindukan romantis sama seseorang dan lain-lain gitu ya. Sebelum itu, jangan nunggu itu dulu deh, romantis dulu aja sama Tuhan. Nah, Baru kita akan dikasih, dipertemukan dengan pasangan-pasangan hidup yang mungkin calon-calon pasangan hidup yang berpotensi menjadi pasangan kita. Tapi yang terutama adalah yuk kita romantisasi dulu hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita belum segitunya sama Tuhan, kayaknya kita juga nggak akan segitunya sama pasangan kita sih. wow. Amazing. Luar biasa. Amarsya ada? Itu bagus banget sih pesan tadi ya. Ya. Kalau aku buat teman-teman semua, kalau teman-teman tadi mau mencari pasangan hidup, teman-teman mulai dari dirimu sendiri. Kalau kamu mau cari anak-anak Tuhan, kamu harus jadi anak Tuhan dulu. Kalau kamu jadi orang baik, kamu jadi orang baik dulu. Mau cari orang yang baik, kamu jadi baik dulu. Kalau kamu mencari orang yang bisa mengasihi keluarga, kamu pun harus mengasihi keluarga dahulu. Jadi aku rasa kita perlu mulai consider untuk diri kita dulu terlebih dahulu. Untuk kita membangun hubungan kita sama Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Dari situ kita bisa mengasihi orang dengan benar. Karena hidup kita penuh dengan kasihnya Tuhan. Itu sih dari aku. Amin. Luar biasa sekali. Amin. Oke, sekian itu saja sesi Q&A kita pada minggu ini. Kalau gitu Kak Sinta dan Kak Marsya, atau mungkin sebelumnya berdoa dulu kali Kak. Kita berdoa dulu yuk. doa Yuk, tutup teman-teman, firman berdoa Tuhan. dulu yuk. Duduk aja ya. Berlutut boleh, kayang boleh. Duduk aja. Duduk aja, boleh. Gak apa-apa. Aku aja yang berdiri kali ya. Ayo kita berdoa yuk. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami belajar sesuatu.
Tapi kami Tuhan mau belajar dari kasih-Nya Tuhan. Kasih yang gak pernah bersyarat, kasih yang gak pernah terbatas. Biarlah lewat kasih itu kami terus dipenuhi dengan cintanya Tuhan. Kami full with your love God. Dan itu yang bisa membuat kami mengasihi orang lain dengan benar. Karena kami terlebih dahulu sudah dikasihi Tuhan. Kami terlebih dahulu penuh dengan cinta-Mu Tuhan. Hari ini di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus mungkin ada orang yang sedang mencari. Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk mereka yang mencari pasangan hidup. Tuhan pertemukan dengan orang-orang terbaik-Mu Tuhan Yesus. Sehingga aku percaya mereka juga bisa saling menguatkan dan saling lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Mari di dalam perjalanan hidup mereka aku berdoa biar mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan itu akan membuat mereka mengenal Tuhan karena pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.